Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Surat Abasa. Ya, ayat berapa? 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzim musfirah ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Na'udzubillah. Wujuhun, wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, musfiratun, berseri-seri. Wajah-wajah pada hari itu ada yang berseri-seri. Satu, kita selalu memikirkan wajah kita di hari kiamat. Selalu memikirkan wajah kita di hari kiamat. Bagaimana keadaan wajah kita di hari kiamat? Nomor dua, kita berusaha agar wajah kita di hari kiamat berseri-seri sebagaimana ayat Al-Quran ini. Kita berusaha agar wajah kita di hari kiamat itu, di hari selamanya itu berseri-seri. Ulangi satu ya. Kita mikirkan wajah kita hari kiamat gimana. Tidak perlu kita memikirkan wajah kita di dunia ini. Di dunia ini sudah pokoknya diberi Allah seperti apa, tidak masalah. Ya, tidak masalah diberi apa wajah oleh Allah. Diberi cantik ya tidak apa-apa, kita fungsikan kecantikan itu untuk mengagungkan Allah. Diberi wajah jelek ya tidak apa-apa, di dunia saja, tidak lama. Sudahkah kita mengamalkan ayat ini? Nah, ini masalahnya. Pernahkah kita ingat bagaimana atau memikirkan wajah kita di hari kiamat, di hari yang selamanya? Kalau pernah memikirkan banyak mana
memikirkan dengan tidak memikirkannya. Coba itu kalau perempuan cepet ada yang mau maju, cepet maju. Jangan dibiasakan, sudah lama selesai jamaahnya kok. Setiap hari itu coba Ron, dikontrol Ron. Setiap hari sudah dimulai, masih baru keludur-keludur datang. Drik, dieling non Drik. Sebenarnya kalian perlu itu berorganisasi. Gini aja, kalau rapat itu, kalau ndak ada konsepnya jangan rapat. Rapat harus ada konsep. Sudah ada konsep yang mau dirapatkan. Kalau sekedar informasi, sampaikan aja informasi 1, 2, 3, 4, 5, sudah habis. Jadi cara rapat itu harus ada konsep sudah. Misalnya rapat UK, berarti siapa yang bermasalah hari ini, apa penyelesaiannya. Ojo belah-belah ya, ngerti belah-belah kamu. Walaupun duduk seperti ini kan bisa saja. Sekarang kita atur aja bagaimana cara duduknya agar bisa menghitung. Pakai matematika saja. Wujuhu yauma idzim musfirah. Wajah-wajah pada hari itu, yaitu hari selamanya, musfiratun, ada yang berseri-seri. Allah berfirman dalam Al-Quran menceritakan tentang wajah-wajah pada hari kiamat. Artinya apa? Kita agar selalu memikirkan wajah kita, keadaan wajah kita di hari kiamat. Kalau pada waktu itu wajah kita berseri-seri, maka alhamdulillah senangnya bukan main. Alamat selama-lamanya di surga. Allahumma amin. Selama-lamanya. Ya. Makanya kita memikirkan wajah-wajah pada hari itu, atau digabung dengan nomor 2, yaitu apa? Kita berusaha agar wajah kita di hari selamanya itu adalah berseri-seri. Allahumma amin. Dengan cara bagaimana? Berseri-seri. Kalau perlu nanti nulisnya agak panjang aja. Pada waktu nulis itu agak panjang, tidak apa-apa. Bagaimana caranya agar wajah kita berseri-seri di hari kiamat? Yaitu selalu syukur, sabar, dan ridho atas ketentuan ilahi, dan selalu menyenangkan pada orang Islam. Nah, siapa yang di dunianya itu wajahnya berseri-seri, ya, tidak cemberut, maka alamatnya di surga, di akhirat ya surga. Siapa yang di dunianya itu wajahnya itu mengeluh terus ya atas urusan dunia, maka di akhirat berarti wajahnya hitam, neraka. Na'udzubillah. Makanya urusan dunia sekarang ini, yaitu kita wajah berseri-seri saja, yaitu syukur, sabar, dan tawakal. Orang yang pernah minuman keras nggak bisa wajahnya berseri-seri. Orang yang berzina, biasa berzina, nggak ada orang wajahnya berseri-seri. Orang yang biasa mencuri, pasti wajahnya susah. Di dunia saja sudah susah, di akhirat apalagi.
Nah, akhirat itu tergantung dunianya. Terlihat di dunianya. Wajah berseri-seri di alam selamanya itu, lihat dunianya. Di dunia syukur, sabar, tawakal atau tidak. Tidak harus orang yang berseri-seri di dunia itu banyak uang. Oh, tidak harus. Banyak uang di dunia berseri-seri tapi pelit, ya neraka tetap. Neraka. Idza massahu syarru apa? Jazua wa idza massahul khairu manua. Kalau menimpa padanya itu kejelekan, dia cemberut, bersedih. Jadi orang melarat bersedih itu ahli neraka. Nah, kemudian orang kaya tapi pelit, ya neraka. Saya tidak bersedih di dunia, sudah enak, tiap hari ketawa-ketawa, berarti akhiratnya surga. Oh ya enggak kalau pelit ya. Jadi kita berusaha apa tadi? Memikirkan keadaan wajah kita di alam selamanya. Nomor 2, kita berusaha agar wajah kita berseri-seri di alam selamanya dengan cara syukur, sabar, dan tawakal. Syukur atas kekayaan yaitu apa? Dia sedekahkan. Itu syukur atas kekayaan. Jadi kita pikirkan keadaan wajah kita di hari selamanya, tidak memikirkan wajah kita di dunia. Yang penting wajah kita di dunia diperintah oleh Allah untuk sikat gigi, ya kita sikat gigi, ya. Diperintah wudu, ya wudu. Sudah wudu, sudah sikat gigi, kok masih casingnya hitam saja, BlackBerry aja, ya berarti ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting wajah di akhirat adalah berseri-seri. Allahumma amin. Betul, ini penting sekali. Tidak harus banyak harta di dunia ini. Untuk di akhirat berseri-seri itu tidak harus di dunia banyak harta. Enggak banyak harta ya bisa, banyak juga tidak masalah. Tidak mesti di dunia ini harus wajahnya ganteng. Oh enggak. Walaupun jelek ya di dunia ini wajahnya, tapi kalau syukur, sabar, tawakal, nanti di akhirat berseri-seri. Allahumma amin. Dan itu selamanya. Di dunia paling 1 jamnya akhirat itu kadang tidak ada. Makanya amal soleh di bangunan, amal soleh di sawah, jangan takut wajahnya jelek. Ya. Jangan takut wajahnya jelek. Yang penting kita ke sawah sambil syukur, sabar, tawakal. Alhamdulillah, aku dijadikan oleh Allah orang yang ke sawah amal soleh. Andai saya tidak dijadikan orang yang amal soleh, jadi apa saya? Alhamdulillah, ya. Syukur itu utamanya adalah syukur atas pemberian Allah yang berupa apa? Bimbingan.
Jadi ada nikmat Allah yang paling agung, yaitu iman dan takwa. Dimudahkan berbuat baik, dipersulit berbuat jelek, itu nikmat yang paling agung. Nikmat itu kita syukuri lebih daripada nikmat kecil. Nikmat kecil itu apa? Harta, tahta, keluarga atau asmara, atau sehatnya raga. Ada yang mengatakan nikmat kecil itu harta, nikmat sedang itu kesehatan raga, jasad. Nikmat mata, hidung, telinga dan sebagainya itu nikmat sedang. Tapi kalau ditimbang-timbang itu hanya untuk duniawi, maka tetap nikmat kecil dan nikmat besar. Nikmat kecil yaitu dunia tadi, nikmat besar yaitu bimbingan yang menuju surga. Allahumma amin. Nikmat paling agung iman dan taqwa, nikmat jasa dunia segera sirna, nikmat paling agung iman dan taqwa, nikmat jasa dunia segera sirna, nikmat jasa dunia segera sirna. Sudah, jadi nikmat paling besar adalah iman dan takwa. Kita diberi oleh Allah kesenangan ngaji seperti ini, ya, kemampuan ngaji itu adalah nikmat agung. Sebab apa? Ini membawa catatan di surga. Tapi kalau nikmat jasad dunia, misalnya makan lezat hanya lewat lidah saja, makan lezat hanya lewat lidah saja. Kalau sudah melewati lidah, tidak ada bedanya, ya toh ya. Repotnya bikin makanan kadang-kadang mahal, sudah jadi makanan disajikan dengan model dulu ya, kemudian baru disajikan. Kalau sudah melewati lidah ya habis, sudah nggak ada bedanya. Makanya tadi ada tamu yang menyampaikan pesannya guru kepada kalian, ya, kalau makan yang cepat saja, ya, nggak usah memakan waktu. Kalau makan yang cepat saja. Abah sebenarnya mau ingin mengingatkan yang perempuan-perempuan. Biasanya perempuan itu makannya itu nafsu, ya, celami Kalau kamu laki-laki kok makannya seperti itu, ya tidak ada bedanya dengan perempuan, ya. Cepat-cepat saja. Nah, yang bagus itu arang-arang, yaitu drijinya sing arang. Cek nang bleng nang wis, ya. Ya memang makan itu nggak usah makan waktu. Tadi juga ada usul gimana sih makan itu agar bareng saja gimana. Yang laki-laki katanya makan kalau sudah jam 4:30 itu maka maghrib kadang-kadang cuma 1 baris 2 baris, sementara setelah itu ada orang yang ada yang ketinggalan sehingga bikin jamaah sendiri. Abah ndak mau tahu, pokoknya Hendrik, Roni sama Budi mesti tak hukum kok. Nek ana masalah ngono gak mikir, ya. Ya mbok ya mikir. Wes. Dihukum sama Abah, ya. Mikiro, lihat itu. Utamanya yang dilihat di sini oleh Abah adalah bagaimana jamaah dan istighosahnya. Makanya 30 menit sebelum subuh bangunkan semuanya. Ya. Mulai dibangunkan berarti
kira-kira bangun memakan waktu 1 menit 2 menit ya kan, kemudian ke kamar mandi 2 menit, berarti berapa? 4 menit ditambah 1 menit gitu aja, berarti 25 menit itu sebelum subuh ya. Ada ngelandornya sedikit 20 menit, ada ngelandornya seperempat jam ya. Agak sahur lah ya 30 menit, jangan terlalu lama. Dilihat subuhnya jam berapa. Kalau imsak 10 menit sebelum subuh, maka bangun adalah 30 menit sebelum subuh, kecuali yang sudah terbiasa. Terus kalau ada apa-apa yang berhubungan dengan jamaah istighosah, itu kamu harus tanggap. Pimpinannya mikiro ya. Kadang-kadang sudah kiroah, tapi anak laki-laki itu atau anak perempuan mungkin juga ya belum siap di masjid. Masih ada yang duduk-duduk, yang apa loh, kok nggak ada sing obrak-obrak sih. Mbok ya mikir, paham? Sudah pokoknya anak sing lapor gak enak sudah ditangani atau belum ya. Sebenarnya dimulai dari tidurnya saja itu bisa loh. Makanya kalau ndak mondok, memang punya anak tidak mondok susah. Apalagi kalau sudah tidur di luar rumah susah. Kalau nggak minuman keras ya berzina, bahaya itu memang. Lah makanya harus ditanggulangi. Mondok ndak boleh tidur di luar. Seperti ini setelah selesai ngaji ini persis, kemudian disuruh tidur kan gampang ya. Bagaimana nanti di akhirat? Kita pikirkan. Kalau sudah tidak ada akhlaknya ya, maka di akhirat pasti sengsara. Wajah-wajahnya menjadi apa? Wajah yang hitam, wajah yang kusam, wajah yang bersedih. Naudzubillah. Wujuhu yauma idzim musfirah, wajah-wajah pada hari itu, hari yang selamanya, ada yang berseri-seri. Mudah-mudahan kita berusaha memikirkan wajah kita di akhirat, bukan di dunia. Kemudian kita berusaha agar wajah kita di akhirat termasuk wajah yang berseri-seri seperti ini. Allahumma amin. Dengan cara apa? Kita perbaiki akhlak, kita perbaiki pola hidup, tidur jam berapa sehingga nanti bisa tahajud, bisa sholat subuh dan sebagainya. Dhahikatun mustabsyirah, dhahikatun tertawa, mustabsyirah gembira ria. Kita berusaha tertawa dan gembira ria di alam selamanya. Kita berusaha tertawa dan gembira ria di alam selamanya, tidak di dunia. Ya, tidak di dunia. Di dunia ini bersusah payah tidak masalah.
berjuang nggak masalah. Mulai dari subuh sudah dibangunkan, harus sholat subuh, istighosah dan sebagainya, tidak ada waktu nganggur seperti mesin, tidak masalah. Jasad kita seperti mesin, sudah istiqomah, hati kita terus mengagungkan Allah selama di dunia, kemudian di akhirat mesti berseri-seri, tertawa gembira ria. Allahumma amin. Kita berusaha apa tadi? Tertawa dan bergembira ria di alam selamanya atau di alam akhirat saja, tidak di dunia. Titik. Di dunia kita pakai berjuang. Di dunia kita pakai berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Makanya tentang kaderisasi guru Al-Quran, nanti tolong di koordinator di daftar. Kalau tidak ada yang angkat tangan atau usul, berarti semuanya sudah dianggap bisa menjadi pelatih, pengkader dalam kaderisasi guru Al-Quran. Minimal Qurani 1, Qurani 2 dulu, minimal itu. Minimal, kalau sudah bisa ya teruskan Qurani 3, 4, 5 ya. Kalau sudah bisa Qurani 3, 4, 5 ya teruskan Qurani 6 ABCD. Nah, kalau Qurani 1 belum bisa melatih cara mengajar Qurani 1 dan Qurani 2, maka segera daftar ya. Yang didaftar itu yang bermasalah saja, dianggap semuanya. Kalau nggak ada yang daftar berarti bisa semuanya. Kalau ada yang daftar berarti ada dua kemungkinan. Satu, daftar itu nggak bisa mengkader karena terkungkung dengan amal soleh di sawah atau bangunan ya, atau yang lain, atau sawah bangunan ya. Kemudian yang satu lagi bukan karena itu, tetapi karena memang belum mahir. Nah, kalau memang belum mahir maka minta dilatih ulang, refreshing ya. Sebenarnya di situ sudah ada petunjuknya, tidak sulit sebenarnya. Kenapa ini perlu? Sebab orang lain, bahkan alumni saja masih belum mampu, sebab alumni belum pernah ditatar ini. Alumni yang dulu-dulu, kalau alumni yang baru saja mungkin sudah ya. Semuanya dianggap sudah bisa kecuali yang daftar. Nanti yang daftar ya mekanismenya tetap yaitu pada UK kemudian atau Kosma, kemudian pada koordinatornya. Nanti siapa yang bermasalah, itu aja. Ya kita sungguh-sungguh, biarlah di dunia ini kita seperti mesin ya, atau kita berputar-putar seperti baling-baling, enggak apa-apa. Masa bisa kita berputar-putar seperti baling-baling ya? Itu kan kata-kata puisi saja. Amal soleh dari waktu ke waktu nggak ada nganggurnya. Itu yang paling baik, itu yang paling barokah. Mudah-mudahan kita seperti itu, tertawa-tawa, bergembira ria, wajah-wajah berseri-seri, nanti aja di surga. Nah, nanti saja di surga. Tidak usah kita kepingin seperti artis. Artis itu untuk masuk surga, waduh, sulit sekali.
Ya, tertawanya sudah dipakai di dunia, bergembira rianya sudah dipakai di dunia. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa-tawa lagi bergembira ria. Jadi cara mengamalkan kita berusaha untuk tertawa dan bergembira ria di akhirat saja atau surga. Dengan cara apa? Berjuang dengan sungguh-sungguh selama di dunia, berjuang menegakkan agama Allah dengan sungguh-sungguh selama di dunia, dengan rutinitas malam tahajud, subuh sholat subuh, istighosah, setelah itu apa? Amal soleh, setelah amal soleh kemudian sekolah ya, kemudian setelah sekolah langsung makannya ketinggalan tadi ya. Nah, gimana cara makannya? Kamu aturlah, diatur, jangan abah terus ya. Kalau bisa waktu makan itu singkat sekali. Bagaimana caranya singkat sekali? Kalau perlu makan itu sambil amal soleh ya, kalau perlu. Sudah, kita ketawa-ketawa nanti di akhirat saja ya. Dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wa wujuhun dan wajah-wajah, banyak wajah, yauma idzin pada hari itu, 'alaiha atasnya ghabaratun debu. Jadi tertutup debu, wajahnya itu apa? Wajah tertutup debu itu loh, banyak debunya. Apa maksudnya? Ya wajah kesusahan, wajah payah, wajah capek. Cara mengamalkan yaitu kita menghindari wajah tertutup debu di alam yang selamanya. Di alam yang selamanya. Yang berarti apa? Neraka. Na'udzubillah. Dengan cara apa? Dengan cara kita iman dan amal soleh yang menggebu-gebu ya di dunia ini. Makanya Abah kadang-kadang melihat ini wajahnya ini, kadang-kadang salaman dengan kalian. Oh ini ahli surga, ini tangannya kasar nak dunia ya. Oh iki ya ahli surga walaupun tangannya empuk, tapi karena dia sibuk mengajar ya. Orang habiskan waktu untuk mengajar tidak apa-apa, belajar setelah itu mengajar, belajar mengajar, tidak apa-apa. Nanti saja di akhirat itu wajah berseri-seri. Jangan sampai kita di dunia itu apa? Hanya memoles wajah saja, tapi di akhirat nanti wajahnya ternyata berdebu, loteng bahasa Jawanya itu. Akhirat itu enggak jauh, sangat dekat. Sangat dekat. Diumpamakan hamparan lautan itulah akhirat. Kemudian setitik air itulah dunia.
maka jaraknya antara hamparan lautan dengan setitik itu terpisah oleh setitik, itu kan berarti sangat dekat, ya kan? Akhirat itu selama-lamanya, dunia itu paling 1 jamnya akhirat saja. Tapi 1 jamnya akhirat itu adalah menentukan bagaimana akhiratnya nanti. Jadi akhirat itu bukan kok dipikirkan nanti di akhirat, enggak, ya sekarang ini. Kalau kita banyak ingat tentang wajah-wajah di akhirat, ada yang berseri-seri, ada yang tertawa gembira ria, ada yang susah, tertutup debu dan sebagainya. Kita sering ingat itu, maka akan diberi petunjuk oleh Allah, sehingga anggota badannya itu bergerak sesuai dengan petunjuk Allah. Allahumma amin. Sehingga walaupun dia keterucut berbuat salah, tetap dibina oleh Allah. Sehingga dia akan merasakan betapa dia dibina oleh Allah. Walaupun ngomongkan orang dan menyebut namanya, tapi Allah tetap membina saja. Tetap ada orang yang diomongkan tadi, dikabari sehingga minta maaf. Ya, sehingga minta maaf. Itulah kalau orang sering ingat Allah, ingat hari akhir. Ngerasani orang kan tidak boleh, ya kan? Tetapi kalau dia sering ingat Allah, ingat hari akhir, maka akan dibina oleh Allah. Walaupun dia umpama secara lahir berbuat dosa, maka tetap dimaafkan oleh Allah. Ya, dengan cara apa? Didatangkan orang yang diomongkan tadi, bahkan yang minta maaf. Tarhaquha qatarah, menutup padanya kegelapan. Jadi wajahnya tertutup oleh gelap. Apa artinya? Yaitu maksudnya adalah mereka itu ditimpa kehinaan dan kesusahan. Kita hindari kehinaan dan kesusahan di alam selamanya. Kita hindari kehinaan dan kesusahan di alam selamanya. Alam itu seharusnya adalah alam untuk berseri-seri di surga selamanya. Kok kita susah dan hina? Na'udzubillah. Terus kapan kalau di akhirat itu kok hina dan susah? Kapan enaknya? Oh, enggak ada. Kalau sudah terlanjur di neraka, enggak ada enaknya. Kenapa? Karena di dunia sudah dia enak-enakan. Na'udzubillah. Coba tadi itu musyawarahkan, ya, dilihat apa yang kurang beres. Misalnya lemari buku di depan itu kok selalu buka, kurang beres, bagaimana cara beresnya. Yang seperti ini kira-kira ada orang baru mengatakan beres atau kurang beres. Nah, kalau mereka kurang beres, maka pikirkan. Kalau terpaksa tidak bisa harus seperti ini, ya sudah. Tapi pikirkan lagi, barangkali ada bisa tidak seperti ini, ya. Tarhaquha qatarah, menutup padanya kegelapan. Artinya dia susah dan hina dan susah. Cara mengamalkan yaitu kita hindari hina dan susah di alam selamanya. Sudahlah, umpama iya begitu di dunia saja hina dan susah itu, umpama iya.
Wong di dunia itu loh ndak ada orang yang nggak ada yang sangat hinanya atau susahnya. Misalnya kamu melihat orang bawa rengkek ya, tengkulak rosokan ya, kadang-kadang sepedanya sudah berat, kemudian keringatnya dari dahi sudah bercucuran, bahkan karena tangannya kotor, kemudian mukanya tadi gatal, maka ini sehingga kelihatan celoteng-celoteng ya, kotor sekali. Tapi kamu tanya, Bu, misalnya saya kasih barang rosokan lagi, berat enggak Bu? Oh ringan, ya kan? Pasti mengatakan masih ringan. Dan memang batinnya itu ringan. Enggak ada orang yang susah sangat di dunia itu. Misalnya ada api membakar orang, panas kan, terbakar. Baru terbakar sebentar gitu aja sudah langsung dicabut kesadarannya oleh Allah. Sehingga di dunia itu tidak ada yang sangat susah, itu tidak ada. Kecil saja. Sebaliknya di dunia senang juga nggak ada yang sangat senang. Kamu suka makan pentol bakso misalnya, pentol bakso yang paling enak pun kalau satu gelangsing kamu habiskan mesti selemengeren kamu ya. Tarhaquha qatarah, menutup padanya kegelapan. Siapa yang mengamalkan ayat ini, maka diberi pahala oleh Allah yang sebesar-besarnya, sehingga imannya ditingkatkan. Kalau imannya meningkat sehingga nilainya misalnya jutaan, maka amal sehari sama dengan sejuta hari. Makanya yang penting sekali, dada kita itu selalu ingat akhirat, selalu ingat wajah-wajah pada hari itu. Ada yang berseri-seri, ada yang susah payah. Nah, kemudian amal soleh kita terserah amal soleh apa pegang komputer atau apa, dan penuh tanggung jawab. Jangan lelet, ngerti lelet? Disuruh membuat tulisan misalnya pendaftaran panah, gak nanti kerja no ya. Saya ndak bisa komputer gara-gara nek gak iso komputer, nek wong tanggung jawab tetep ngejak kanca sing iso komputer. Kalau tanggung jawab. Tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika mereka itu, hum ya mereka, al kafaratu orang-orang kafir. Jadi jamaknya kafirun kafaratun. Makanya ada alimun menjadi, kalau jamak taksir menjadi ulama'u, termasuk ada khilun menjadi dakholatun, dawakhilu, dukhola'u. Ada yang dakholatun, kafarotun ya. Orang-orang kafir. Ulaika humul kafaratu, mereka itu al kafaratu orang-orang kafir. Al fajaratu lagi orang-orang berdosa, orang-orang durhaka. Kita menghindari termasuk orang-orang kafir dan orang-orang durhaka. Kita menghindari termasuk orang-orang kafir dan orang-orang durhaka.
Orang kafir, orang durhaka itu apa? Ya orang yang ngepro dengan orang kafir, orang durhaka. Makanya di sini disebut ulaika hum, mereka itu, ya mereka itu al-kafarotu, orang-orang kafir. Makanya kita hindari termasuk golongan orang-orang kafir, lagi orang-orang durhaka. Karena akibatnya di akhirat sangat dahsyat. Terus kan nggak apa-apa, karena akibat di akhirat sangat dahsyat. Kita berusaha ya, kita berusaha mikir akhirat tidak sekarang ini saja, tidak hanya duduk di sini saja, tapi duduk di sini minimal, ya kan? Kalau bisa setelah itu tetap kita ingat akhirat. Setelah itu kita tetap ingat akhirat. Perbanyak ingat akhirat. Ingat yang diceritakan dalam Al-Quran ini loh. Ya. Sehingga banyak beramal soleh, banyak menghindari dosa. Ini di sini, di pondok ini sering dipakai penelitian S3 atau S2, yaitu doktor atau master, ya kan, tentang thoriqohnya. Thoriqoh itu atau tasawuf itu diperinci menjadi apa? 4. Satu yaitu ilmu pendahuluan atau ilmu syariat. Ilmu pendahuluan atau ilmu syariat. Atau ilmu pendahuluan juga ilmu ditolong. Ditolong urusan duniawi. Ilmu pendahuluan syariat itu diajarkan mulai umur 7 tahun sampai balik. Berarti kira-kira usia MI, ya kan? MI dianggap 7 tahun, kemudian kelas 6 MI lulus dianggap balik. Kemudian itu namanya syariat, itu teori, halal haram, ya, termasuk sebenarnya tafsir dan sebagainya itu pada masa sebelum balik. Sebenarnya hukum apa saja itu semuanya sebelum balik. Kemudian setelah itu mulai MTS, MA dan perguruan tinggi itu atau sampai usia nikah itu seharusnya sudah belajar thoriqoh. Thoriqoh yaitu melaksanakan syariat. Makanya beramal sebanyak-banyaknya, beramal baik sebanyak-banyaknya, ikhlas atau tidak ikhlas tidak masalah. Nah, ikhlas atau tidak ikhlas tidak masalah, pokoknya amal baik sebanyak-banyaknya. Ikhlas alhamdulillah, kurang ikhlas ya tidak apa-apa. Nah, amal soleh itu apa? Ya, mungkin disuruh wiritan, mungkin disuruh istighosah, ya kan? Itu amal soleh. Mungkin menghafal Quran, mungkin juga ke sawah, mungkin ke bangunan, mungkin ke apa? Bikin buku dan sebagainya. Nah, itu mulai kapan itu? Mulai balik sampai usia nikah, memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya dan menjauhi larangan sejauh-jauhnya. Jangankan pacaran, SMS-an saja sudah haram. Itu sejauh-jauhnya perbuatan dosa. Ya. Nah, ini diajarkan mulai balik sampai usia nikah, berarti MTS, MA dan perguruan tinggi. Setelah itu usia nikah sampai 50 tahun diajari hakikat. Nah, mulai yang ikhlas-ikhlas, yaitu mulai mengarah pada akhirat. Jadi amal soleh bukan untuk dunia, ya kan? Mengajar bukan agar dapat bayaran, ya, dapat duit, dapat amplopan, ya. Mulai ikhlas, mulai belajar
akhirat. Kemudian nanti kalau sudah mulai usia 50 tahun berarti belajar makrifat. Kalau sudah begitu, sudah hakikatnya amal soleh tadi apa, maka akan diberi makrifat oleh Allah. Allahumma amin. Kadang-kadang bisa dipercepat juga. Thariqah itu tidak begitu lama, kemudian setelah itu langsung diberi hakikat oleh Allah. Allahumma amin. Jadi penelitian itu di sini maunya dikembangkan ke pesantren yang lain. Jadi usulnya itu seluruh pesantren diajarkan tasawuf. Tasawuf untuk anak untuk usia MTS, MA dan perguruan tinggi adalah memperbanyak amal soleh, ya wiritan yang banyak. Nah, mudah-mudahan nanti selanjutnya seperti jurusan itu. Kemudian usia sekian sudah dapat ilmu hakikat. Ya. Kemudian usia sekian dapat makrifat. Allahumma amin. Jangan sampai kita di dunia tidak dapat ilmu makrifat. Mak repot ya misalnya, jangan ya. Oleh karena itu, karena kalian usia apa ini? Usia apa? Thariqah, perbanyaklah amal soleh. Tapi barangkali dapat ilmu hakikat juga, cepat dapat ilmu hakikat. Caranya apa? Mengamalkan ini. Ingat akhirat, ingat wajah-wajah di akhirat. Ada yang berseri-seri. Itu nanti cepat dapat ilmu hakikat. Bisa saja anak baru SMA baru, tapi sudah dapat ilmu hakikat. Bisa saja ya. Tergantung Allah, terserah Allah. Kita baca mulai ayat 38 sambil diingat-ingat artinya. Sudah bisa belum artinya? Ujuhun yauma idzin musfirah. Ingat Mbak Musfirah. Ada namanya Mbak Musfirah enggak? Kalau di sini usfirah entah artinya apa itu. Kalau musfirah orang yang berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah. Dhahikatun orang yang tertawa-tawa, mustabsyirah lagi apa? Bergembira ria. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika mereka itu hum ya mereka al kafaratu orang-orang kafir, al fajaratu lagi orang-orang yang banyak dosa. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan orang yang banyak dosa. Orang banyak dosa itu apa lingkarannya terus begitu, terus begitu. Kenapa malah sholat? Kenapa tidak sholat? Karena ngantuk. Kenapa ngantuk? Tadi malam tidurnya kemalaman. Kenapa tidurnya kemalaman? Kumpulannya anak yang apa nggak sholat. Kenapa kumpulan nggak sholat? Karena memang dia nggak sholat. Terus melingkar lingkaran setan. Nauzubillah ya. Ini sebenarnya sungkemannya laki-laki perempuan. Yang laki-laki musyawarah ndak ini?
di masjid aja ya, jangan rame-rame ya, jangan mengganggu. Kalau bisa jam 9 selesai, kalau belum selesai dihentikan dulu. Lebih baik membuat konsep-konsep dulu aja ya. Konsep-konsep adalah apa yang disampaikan Abah, dihentikan Abah, itu ditindaklanjuti ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam